Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Sahabat kalam salaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini. Kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat itu adalah nikmat kesempatan kita masih bisa menjalankan perintah Allah berupa menuntut ilmu. Sahabat kalam salaf dimanapun Anda berada, di video kali ini kita akan memulai mengharapkan berkah dengan pembacaan kitab yang luar biasa yang dikarang oleh orang yang alim, oleh orang yang soleh. Kitab itu bernama Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum kita mulai membaca karangan beliau, kita mengenal siapakah penulis muallif dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Sahabat dimanapun Anda berada, beliau penulis kitab ini adalah orang yang alim, zahid, wirai, ulama yang mumpuni di dalam ilmu hadis, mumpuni di dalam ilmu fikih. Jama'a bainal hadis wal fikih. Oleh karenanya, pendapat-pendapat fikihnya Imam Nawawi itu pendapat yang diunggulkan di dalam madhab Syafi'i, karena beliau bukan hanya alim di dalam ilmu fikih, akan tetapi pendapatnya itu disokong dengan dalil yang kuat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Imam Nawawi? Beliau bernama Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nama beliau disandarkan dengan Nawawi yang diambil dari desa kelahiran beliau, desa Nawa yang berada di kecamatan Hauran di negara Syria. Al-Imam An-Nawawi dilahirkan dari orang tua yang dua-duanya soleh. Ayahnya soleh, ibunya solihah. Oleh karenanya tidak heran kalau Imam Nawawi menjadi ulama yang disegani, menjadi pimpinan daripada ulama-ulama di masanya, menjadi ulama yang pendapatnya diikuti di dalam madhab Syafi'i, karena orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh. Begitu pula orang tuanya Imam Nawawi, hasil dari mujahadah, hasil dari doa-doa yang dipanjatkan, mengalir keberkahannya kepada anaknya, sehingga Imam Nawawi menjadi ulama yang luar biasa. Terbukti ketika masih kecil, ketika berumur 10 tahun, Imam Nawawi mulai menghafalkan Al-Quran di desanya di Nawa. Mulai menghafalkan Al-Quran, mulai belajar ilmu fikih. Ada cerita yang menarik di sini. Suatu ketika teman-temannya Imam Nawawi memaksa beliau untuk bermain. Imam Nawawi yang kecil dipaksa teman-temannya untuk bermain, beliau menangis. Karena beliau ingin menghafalkan Al-Quran, tidak mau diganggu dengan permainan, tidak mau diganggu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Melihat hal ini, guru Imam Nawawi melihat ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa di anak ini. Oleh karenanya, gurunya Imam Nawawi memberi nasihat kepada orang tuanya. Anakmu ini bukan anak sembarangan. Anakmu ini
akan menjadi orang yang besar karena dari kecilnya sudah terlihat hal-hal yang luar biasa. Oleh karenanya, kirimkan anakmu di Damaskus. Pada waktu itu Damaskus terkenal dengan kota ilmu. Akhirnya ayahnya Imam Nawawi membawa Imam Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Sesampainya di Damaskus, Imam Nawawi tinggal di Madrasah Darul Hadis yang menempel dengan dinding Masjid Umawi. Setelah itu, setelah Imam Nawawi dan ayahnya tinggal di Damaskus pada tahun 649, pada tahun 651 Imam Nawawi dengan ayahnya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian kembali lagi ke Damaskus. Pada masa belajarnya Imam Nawawi di Damaskus, terbukti pedang yang hebat melalui tempaan yang luar biasa. Begitu pula Imam Nawawi menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang pendapatnya diikuti dalam madhab. Masa-masa belajarnya juga luar biasa. Pada masa belajarnya di Damaskus, Imam Nawawi terkenal jadun fi thalabil ilmi, sangat giat di dalam menuntut ilmu. Bahkan muridnya Al-Attar mengatakan, Imam Nawawi saat itu, saat belajar, saat masa-masa menuntut ilmunya, bisa dalam satu hari itu belajar 12 fan ilmu. Luar biasa. Kita yang kadang-kadang belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalah dengan malasnya. Imam Nawawi dalam satu hari bisa belajar 12 pertemuan. Subhanallah. Beliau belajar ilmu fikih, beliau belajar kitab muhadzab, beliau belajar kitab nahwu karangan Ibnul Jinni, beliau belajar usul fikih, beliau belajar hadis, beliau belajar ilmu-ilmu yang lain dalam satu hari. Menurut muridnya, beliau belajar sampai 12 kali pertemuan. Saat belajar itu terbukti kecerdasan Imam Nawawi yang luar biasa. Pada umurnya 14 tahun lebih sedikit, Imam Nawawi hafal kitab At-Tanbih. Dan sebelum Imam Nawawi genap umurnya 15 tahun, beliau sudah hafal setengah dari kitab ibadah, setengah dari pembahasan ibadah dari kitab Al-Muhadzab. Luar biasa. Kita malu kalau kita mendengar cerita Imam Nawawi, karena umur 15 tahun ketika kita mencapai usia balik, mungkin yang kita lakukan bukan sesuatu yang berpahala, akan tetapi sesuatu yang mengandung dosa. Wal-iyadu billah. Hadirin kalam salaf yang dirahmati Allah. Setelah Imam Nawawi belajar dengan sungguh-sungguh, dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 660 dan genap Imam Nawawi berumur 30 tahun, beliau mulai mengarang kitab-kitab yang sampai saat ini kita baca, kitab-kitab yang sampai saat ini tersebar ke seluruh dunia. Ini bukti bahwasanya kitab yang dikarang oleh orang 800 tahun yang lalu dengan penuh keikhlasan, kitab itu penuh dengan berkah. Karena tidak mungkin kitab yang tidak ada berkahnya. 800 tahun tulisan itu masih ada, tulisan itu masih dibaca, dan tulisan itu menyebar ke seluruh dunia. Hadirin kalam salaf yang dirahmati Allah. Kitab-kitabnya Imam Nawawi diterima oleh masyarakat, dibaca di pondok-pondok pesantren dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, suhulatil ibarah. Ibarahnya yang mudah dihafal, mudah dipahami. Yang kedua,
adalah dalilnya yang kuat. Ibarah yang mudah, akan tetapi kalau dalilnya tidak kuat, tidak mungkin diikuti oleh ulama-ulama. Yang ketiga adalah pemikirannya yang lugas, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang pembahasan tapi sedikit makna, dan bukan sedikit lafaz sulit dimengerti. Tapi kitabnya Imam Nawawi itu pembahasan yang disampaikan ringkas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah pendapat-pendapat yang dikeluarkan Imam Nawawi itu adalah pendapat-pendapat yang objektif, pendapat-pendapat yang bukan karena hawa nafsu, akan tetapi pendapat karena ingin menjaga agamanya Allah. Termasuk di antara karangan kitab Imam An-Nawawi adalah Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu', syarah dari kitab Al-Muhadzab, kitab Rawdah di dalam fan fikih, dan kitab yang sangat luar biasa Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin, yang menjadi pegangan mufti-mufti ulama Syafi'i. Dan termasuk kitab yang luar biasa yang akan kita baca, semoga kita mendapatkan berkahnya di dalam video-video selanjutnya. Kitab itu adalah Riyadhus Shalihin. Termasuk karangan Imam Nawawi adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Termasuk kitab Imam Nawawi adalah kitab Al-Adhkar. Ulama memuji kitab Adhkar ini dengan perkataannya, bi'uddar liyashtaril adhkar. Juallah rumahmu kalau perlu untuk membeli kitab Al-Adhkar. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Nawawi menjadi seperti ini tidak lepas dari didikan guru-gurunya yang sangat luar biasa. Termasuk dari guru-gurunya Imam Nawawi adalah Al-Anbari, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Al-Maqdisi, Al-Halabi, Ibrahim bin Isa Al-Muradi, dan lain sebagainya. Dari didikan guru-guru yang luar biasa ini tercetaklah Imam Nawawi menjadi ulama yang menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang zahid, ulama yang birahi. Karena pisau yang tajam tidak dihasilkan dari pandai besi yang biasa-biasa saja. Dan dari Imam Nawawi ini muncullah ulama-ulama yang luar biasa mengikuti jejak gurunya. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Nawawi terkenal dengan sifat-sifatnya yang mulia. Terkenal roksan fi zuhdi, menjadi pimpinan di dalam sifat zuhud. Qudwatan fil wara'i, menjadi teladan di dalam sifat wira'i. Dan beliau adalah orang yang terdepan untuk menasihati pimpinan-pimpinan, untuk menasihati raja-raja di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harusnya belajar dari Imam Nawawi bahwasanya orang yang alim itu tidak boleh tunduk terhadap kekuasaan, akan tetapi orang yang alim sebaiknya menasihati penguasa-penguasa agar tidak terlalu melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kezuhudan Imam Nawawi terbukti dengan keseharian beliau. Imam Nawawi sehari-harinya beliau hanya makan 1 kali sehari. Pakaian Imam Nawawi tidak seperti pakaian-pakaian kita yang mewah, yang megah. Akan tetapi pakaiannya Imam Nawawi dari pakaian yang kasar, bukan pakaian yang halus. Orang yang alim, orang yang dekat dengan raja, orang yang dihormati orang banyak, akan tetapi pakaiannya saja sangat sederhana. Ini bukti bahwasanya hati Imam Nawawi tidak tertuju pada dunia, tidak terkait dengan harta. Zuhudnya Imam Nawawi sangat luar biasa.
Waroknya Imam Nawawi terbukti bahwasanya Imam Nawawi diceritakan beliau tidak pernah mau makan buah-buahan dari kota Damaskus. Karena apa? Karena beliau mendengar bahwasanya di kota Damaskus terdapat banyak tanah-tanah wakaf, terdapat banyak tanah-tanah yang mahjur yang tidak boleh digunakan sembarangan kecuali dengan maslahat. Beliau takut buah-buahan yang dijual di Damaskus itu dihasilkan dari tanah-tanah yang tidak jelas seperti itu, sehingga beliau tidak pernah makan buah-buahan dari kota Damaskus. Menghindari syubhat itu termasuk warok. Imam Nawawi menghindari syubhat, tidak mau memakan makanan meskipun enak, meskipun buah itu segar, tapi tidak dimakan oleh Imam Nawawi. Bukti Imam Nawawi orang yang wiradi dan ilmunya Allah itu suci, dan sesuatu yang suci tersebut tidak bisa dikumpulkan dengan sesuatu yang kotor. Imam Nawawi tahu akan hal ini, Imam Nawawi paham akan hal ini, karenanya Imam Nawawi sangat menjaga perutnya dari sesuatu yang syubhat. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan sedikit biografi dari Imam Nawawi ini yang telah kami ceritakan, harapan kami semoga dengan menceritakan kisah hidup orang soleh, tatanazzalur rahmat, akan turunnya rahmat-rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudi memberikan berkahnya, memberikan karunia-Nya sebagaimana beliau memberikan karunia kepada Imam Nawawi. Keberkahan beliau semoga tercurahkan kepada kami, kepada hadirin sekalian, anak-anak turun kita semua, dan kita semua dikasihi Allah, dikumpulkan dengan nabinya Nabi Muhammad SAW. Aktafi bihadzal qadar, sampai bertemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.